Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabillah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga wabah Covid ini cepat berlalu di bumi Allah ini dan khususnya dari Indonesia agar kita dapat berkehidupan yang normal seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat kedua dari surat Al-Asr. Sekarang kita akan bahas ayat ketiga, yaitu illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya berada dalam kebenaran dan saling menasehati supaya berada dalam kesabaran. Dalam ayat ini Allah menjelaskan agar manusia tidak merugi hidupnya, ia harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar, tasdik dan amal. Sebagaimana Nabi pada suatu kali ditanya oleh malaikat, beliau menjawab, antu'minna billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa sarah. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Di dalam ayat ini terkandung makna bahwa beriman itu tidak cukup hanya dengan yakin saja, tapi harus kita memiliki ilmu, karena keimanan atau keyakinan itu tidak akan mungkin dapat menghunjam di dalam hati sanubari kita tanpa dilandasi oleh ilmu. Karena itulah Nabi bersabda bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslimin. Talabal ilmi faridatun alal kulli muslimin. Ketahuilah kaum muslimin, seorang pada dasarnya tidak mengetahui hakikat keimanan sehingga ia menapaki tangga ilmu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasa'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami, kata Allah, menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan. Dengan Al-Quran itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. As-Surah ayat 52. Kedua, kaum muslimin, amal saleh. Yang dimaksud di sini adalah melakukan seluruh kebaikan yang lahir maupun yang batin yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia
yang wajib maupun yang sunnah. Kepada orang-orang yang beramal saleh ini Allah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik nanti juga di akhirat, sebagaimana firman Allah, man amala salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat tayyibah walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Iman dan amal saleh itu adalah bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Iman tidak akan nampak tanpa amal saleh. Amal saleh tidak akan ada nilainya tanpa iman. Kita amanah, produktif, dan suka menolong orang adalah amal saleh. Itu akan berpahala kalau dilakukan dengan iman, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pentingnya iman dan amal saleh itu bagaikan pohon dengan akarnya dan dengan buahnya. Kaum muslimin, yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran, yaitu saling menasehati agar berada dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan selalu berbuat apa-apa yang dicintai oleh Allah, serta ihsan. Berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah war rasul ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat, kasih sayang oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Keempat, kaum muslimin saling menasehati dalam kesabaran, yaitu sabar dalam berdakwah, sabar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, sabar dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar juga dalam perjuangan. Sebab sabar itu balasannya adalah pahala dan kebaikan dari Allah tanpa batas atau tanpa perhitungan. Allah akan memberikan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lillazi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wal ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah sangat luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala atau balasan oleh Allah
tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Itulah kaum muslimin, 4 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak merugi hidup di dunia ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dapat meningkatkan keimanan, amal saleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.